Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aminullah, mahasiswa Vkom 2017 dengan Prodi Public Relation. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perilaku Komunikasi Antar Budaya Alumni Pesantren dalam Upaya Adaptasi dengan Lingkungan Baru. Studi Fenomenologi pada Alumni Pesantren Modern Darul Ulum Lido. Lalu konteks penelitian yaitu pertama, fenomena komunikasi antar budaya memiliki kecenderungan perbedaan budaya ketika berada di lingkungan baru dengan budaya baru yang dijumpai. Yang kedua, kondisi ideal, keadaan yang seharusnya terjadi dalam komunikasi antar budaya, adanya keinginan untuk beradaptasi dan keterbukaan saat berada di budaya atau lingkungan baru. Yang ketiga, masalah atau kondisi saat ini, adanya hambatan perilaku komunikasi yang dialami alumni pesantren ketika berada di lingkungan baru. Yang keempat, hal menarik, adanya perbedaan budaya pesantren dengan lingkungan baru. Lalu fokus penelitian, berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah perilaku komunikasi antar budaya alumni pesantren dalam upaya adaptasi dengan lingkungan baru. Pertanyaan penelitian, bagaimana pengalaman alumni pesantren dalam menghadapi culture shock di lingkungan baru? Yang kedua, bagaimana makna pengalaman yang didapatkan alumni pesantren saat berada di lingkungan baru? Lalu tinjauan pustaka. Komunikasi antar budaya. Menurut Mulyana dan Rahmat 2010 dalam Shihabuddin 2019 menjelaskan bahwa komunikasi antar budaya terjadi karena adanya pemberi informasi adalah suatu anggota budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. Lalu yang kedua, culture shock. Culture shock dapat terjadi di lingkungan yang berbeda, melibatkan individu yang bermigrasi dari suatu wilayah ke wilayah lain di negara mereka sendiri dan individu yang bermigrasi di dalam negerinya sendiri untuk waktu yang lama. Reaksini 2012, halaman 206. Perilaku komunikasi. Berdasarkan yang dijelaskan oleh Kartika 2013 halaman 78, perilaku komunikasi adalah cerminan budaya asal dari partisipannya. Seseorang menggunakan simbol dalam komunikasi, termasuk kata-kata dan gerakan tubuh ini menjadi masalah ketika menggunakan kedua hal ini untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki perbedaan budaya. Lalu metode penelitian. Yang pertama, metode ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi non-partisipan, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Lalu hasil dan pembahasan. Yang pertama, bagaimana pengalaman alumni pesantren dalam menghadapi culture shock di lingkungan baru? Yang pertama, perilaku komunikasi yang dilakukan alumni pesantren atau narasumber sama saja dengan perilaku komunikasi yang dilakukan di budaya sebelumnya. Hanya saja adanya perbedaan dalam komunikasi verbal dan nonverbal yang dirasakan ketika berada di lingkungan baru. Yang kedua, adanya perbedaan yang signifikan antara menggunakan bahasa Arab selama di pesantren dan tidak bisanya dipakai ketika berada di lingkungan baru. Ini menandakan adanya perbedaan komunikasi verbal, yang dimana komunikasi verbal yang dipakai di budaya sebelumnya tidak bisa digunakan ketika berada di lingkungan barunya. Yang ketiga, komunikasi verbal yang ditemukan adalah dari segi bahasa dan intonasi yang digunakan, dan adanya surat untuk berkomunikasi. Secara keseluruhan, adanya perbedaan dalam segi berpakaian dan aturan berpakaian dari budaya sebelumnya. Dalam hal ini, komunikasi nonverbal dari segi berpakaian dapat diterapkan ketika berada di lingkungan baru. Lalu yang kelima, kemudian adanya interaksi yang dilakukan ketika narasumber berada di lingkungan baru. Narasumber melakukan interaksi dengan kerjasama dan akulturasi. Yang keenam, secara keseluruhan dalam proses dan menjadikan sebuah pengalaman bagi narasumber, adanya kecemasan yang dirasakan. Kecemasan yang dirasakan oleh narasumber adalah yang dimana suatu sifat yang dilakukan di budaya sebelumnya. Yang ketujuh, proses adaptasi dengan memperhatikan lingkungan sekitar adalah salah satu keputusan yang bijak. Dalam hal ini, proses adaptasi yang dilakukan oleh narasumber sesuai dengan apa yang dilakukan dengan kebanyakan orang pada umumnya. Yang kedelapan, peneliti menemukan perilaku komunikasi yang dipakai oleh narasumber. Perilaku komunikasi yang dipakai oleh narasumber adalah komunikasi asertif. Komunikasi asertif ini sangat penting digunakan dalam situasi atau keadaan di mana seseorang berada di lingkungan baru. Lalu yang kedua,
Bagaimana makna pengalaman yang didapatkan alumni pesantren saat berada di lingkungan baru? Yang pertama, adanya rasa malu untuk menunjukkan atau memberitahu status alumni pesantren atau berasal dari pesantren menandakan ketidaksiapan ketika berada di lingkungan baru. Narasumber yang merasa bahwa status yang dimilikinya berasal dari pesantren dan tidak ingin diketahui oleh orang sekitarnya karena adanya rasa malu yang tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang lulusan pesantren. Oleh karena itu, narasumber menyembunyikan statusnya kepada orang baru yang ditemuinya. Yang kedua, makna pengalaman yang didapatkan dari narasumber adalah toleransi. Ada yang memaknai pengalaman dari segi pertemanan, sikap, dan kehidupan di lingkungan barunya. Lalu kesimpulan. Yang pertama, dalam hal ini, lamanya di pesantren tidak menentukan cepat atau lambatnya beradaptasi dengan lingkungan baru, karena hal tersebut kembali kepada diri individu masing-masing. Perilaku komunikasi yang ditemukan peneliti dalam penelitian ini adalah komunikasi asertif. Yang kedua, adanya rasa malu karena belum mencerminkan seorang alumni pesantren. Karena itulah status tersebut disembunyikan. Makna pengalaman yang didapatkan memang berbeda-beda. Dalam hal ini, adanya perbedaan pengalaman yang dirasakan ketika berada di lingkungan baru. Lalu saran teoritis, dengan adanya penelitian ini kepada yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang serupa atau mendekati, terlebih untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, peneliti berharap untuk dapat meneliti lebih baik lagi, sehingga mampu menghasilkan kemajuan dan menggali penelitian ini agar lebih berkembang dari penelitian saat ini. Saran praktis, bagi narasumber akan lebih baik untuk dapat menerapkan hal yang baik atau positif dari budaya pesantren ke lingkungan barunya. Diharapkan bagi narasumber untuk adanya keterbukaan dalam melakukan komunikasi dan interaksi terhadap orang baru di lingkungan baru, agar dapat memudahkan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Terima kasih atas presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.